Ayo. Ayo pindah. Kayak giring ayam ya, emang merak mirip banget sama ayam sih. Tuh. Jadi izin itu halo semuanya, apa kabar? Jadi pada vlog kali ini gue akan ngeliatin kalian ada kandang baru nih. Kandang baru yang baru beres dibangun dan masih dalam proses sekitar 90% ya, tinggal finishing. Jadi di vlog ini gue mau ngeliatin finishing kandang juga kayak gimana, prosesnya kayak gimana, biar kalian tahu dan isi binatang apa. Nanti kita lihat di atas, oke? Langsung aja kita ke atas. Oke teman-teman, jadi di sini tempatnya daerahnya. Ini kita lihat di belakang ini adalah yang baru gue bangun nih, kandang anakan merak. Tuh bisa dibaca, kandang anakan hasil penangkaran burung merak biru Pavok cristatus. Tuh isi penangkarannya ada, indukannya ada, generasi anakan juga ada, jelas semuanya. Jadi ini kandang anakan, kandang pembesaran. Kalau di depan teman-teman tahu semua kan itu kandang indukan, jadi itu hanya untuk induknya aja bertelur sampai menetas. Kalau anaknya harus bisa ada induknya untuk kontrol lebih baik. Karena kalau misalkan sama induknya biasanya suka ada yang nggak netas, suka ada yang mati, dan lain-lain. Gue juga ntar meraknya nggak selalu akan di kandang, tapi dilepasin di luar ya, kayak cip-cip itu kan dia udah kebiasa di luar. Jadi itu sangat-sangat enak ketika manusia tahu merak itu tidak akan kabur, tidak akan nyerang orang, tidak berbahaya, dan aman. Dan merak itu juga tahu manusia itu tidak akan nyerang, tidak berbahaya, teman mereka, dan ngasih makan ya. Jadi itu membangun semacam kepercayaan ya, ngomongin kepercayaan. Jadi itu udah kalau misalkan terjadi itu udah paling top. Jadi untung di kedosis ya, manusia juga untung karena merak itu juga lucu ya, di pengangkar rumah dilepasin terus nggak kabur, nggak nyerang orang, aman. Meraknya pun juga merasa enak karena mereka nggak selalu di kandang, bisa main ke tempat-tempat lain yang lebih bagus gitu guys. Jadi ayo kita lihat sekarang proses pembangunannya kayak gimana, karena ini baru finishing ya, mau finishing ya, ini baru jadi kandang rangkanya, udah ada tempat atapnya. Sekarang kita bikin tenggeran sama tempat untuk dia berteduh atau petinya. Check it out guys, kita lihat. Jadi ini lagi posisi tenggerannya taruh di mana, mananya. Gue bikin dari mulai yang rendah ke tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi dia bisa ada step ya, ada tempatan buat ke tempat yang lebih tinggi. Sebenarnya merak bisa terbang sih, cuman kita bikin lebih mudah aja. Meraknya udah ada di sebelah kan, tuh kita lihat 2, masih ada 3 lagi tempat lain. Itu biar dipisahin dulu, ntar begitu ini tempatnya jadi kita buka. Sekali kita buka. Oke guys, jadi ini tenggerannya gue kasih dulu seperti biasa biar mereka adaptasi dulu, dan peti juga masih dibangun biar mereka juga nggak kaget di tempat baru tiba-tiba banyak barang-barang ya, karena tempat sebelumnya itu tempat kandang bayi, jadi kotak peti gitu kayak anak ayam itu sampai segede gini. Karena udah besar, gue harus bikin kandang lebih besar lagi, dan mereka juga harus adaptasi dengan tempat yang baru. Jadi pelan-pelan kayak kandang binturong ya, kandang ano. Jadi asalnya kosong, sekarang udah mulai ada tenggeran-tenggerannya, pelan-pelan gitu kita kasih adaptasinya. Jadi ntar di situ gue kasih petinya untuk malam biar nggak kedinginan juga, biar aman dari predator ya. Walaupun ini juga sebenarnya aman, cuman double protection itu lebih baik. Terus juga ini tempat berteduhnya ada, aman, dia kalau hujan panas bisa berlindung. Dan merak itu butuh tanah. Jadi kalau misalkan emang mereka siang-siang posisinya lagi mandi, gue bawa keluar ke taman, dibiasakan dengan lingkungan terbuka dan nggak kabur yang tadi gue sebut. Jadi mereka bisa lebih leluasa bergerak di tempat yang lebih luas, dan enak juga dilihat ya. Kalau misalnya lihat merak di halaman bagus gitu, jalan-jalan nggak kabur, nggak galak, itu kan bagus banget, top gitu kayak gitu. Terus sekarang kita mau masukin lagi merak sisanya 3-nya. Soalnya udah ada 5 merak di sini ya. Jadi 3 lagi kita masukin. Oke. Oke teman-teman, jadi udah dipasang tenggerannya 2, petinya lagi disiapin. Sambil adaptasi nih, gue mau gabungin dia, mau pindahin dia, ngenalin dia ke kandang sebelahnya ini yang ada tenggeran. Biar dia adaptasi ke tempat yang baru,
bagi gue cukup membanggakan sih, kayak gue udah berhasil sampai punya anak dan bikin anakan, karena prosesnya sangat-sangat panjang. Proses izin kayak gini tuh dari mulai gue bikin kandang, oke, izin ya, ajuin proposal ke BKSDA untuk izin penangkaran. Dalam berapa waktu keluarlah izin penangkarannya. Dari situ gue izin lagi, izin indukan namanya. Jadi indukannya yang mana tuh ada izinnya ya. Keluarlah ini izin indukannya. Udah gitu akhirnya beberapa lama beranak, bertelur ya, berkembang biak. Akhirnya dari situ gue bikin anakan. Jadi kalau di penangkaran itu kematian atau nggak kelahiran harus di BAP. Kayak gini contohnya tuh. Ini berita acara tanda pada burung hasil penangkaran. Jadi penandaan pakai ring. Ya tuh. Jadi dia selain ada BAP kelahiran juga ada BAP penandaan pakai ring. Jadi di foto dihadiri oleh petugas BKSDA bahwa ini anakan meraknya ada BAP-nya, terus kelahiran ada BAP-nya, terus juga penandaan ring tadi juga di BAP di foto jadiin berita acara. Jadi jelas, jadi mengurangi segala kriminalitas atau enggak kecurangan yang dapat terjadi ya, yang kemungkinan terjadi gitu guys. Jadi langsung aja kita lihat gimana anak merak itu pindah ke kandang sebelah adaptasi. Sekalian kasih makan juga ya. Oke, kita lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindahin. Kita buka sekatan dulu. Ayo anak-anak pindah bentar. Ayo pelan-pelan. Ayo. Sebelah situ. Ayo pindah. Kayak giring ayam ya, emang merak mirip banget sama ayam sih. Tuh, oke udah pindah, kita tutup lagi. Tuh dia langsung, tempat baru di mana nih gitu. Langsung memperhatikan ke lingkungannya. Kayak gitu, tempat baru nih, di mana nih? Apa nih gitu kan, masih mengenali lingkungan baru, makanya pelan-pelan kenalinya, jangan banyak obstacle kayak sekarang ini tuh. Kelihatan kan reaksi mereka ketika walaupun pindah ke kandang sebelah. Jadi kelihatan reaksi mereka kayak gimana. Asal itu mereka tempatnya kandang anakan, jadi yang baru netas segede anak ayam, emang mirip banget sama anak ayam ya. Jadi gue taruh petinya dalam rumah, peti ukuran sekitar 1,20 x 80, ada gede tuh. Itu ada lampunya, ada makanannya, ada penghangatnya, segala rupa kayak anak ayam. Sekarang udah besar, udah nggak muat lagi di situ, makanya gue harus bikin kandang anakan. Itu jadi termasuk salah satu proses atau nggak salah satu syarat dari BKSDA untuk kandang anakan. Hasil anakan tuh ada lagi kandangnya. Jadi kandang indukan, kandang anakan, terus inkubator, apalagi ya, kandang untuk karantina sakit itu juga harus ada penangkaran, terus harus komplit sarana prasarananya. Jadi izin itu tapi kalau kayak gue hobi, emang karena gue suka sama binatang, menempuh itu dengan enjoy. Jadi emang seharusnya begitu ya, penangkaran tuh emang harus ketat, harus komplit sarana prasarananya. Kalau untuk yang orang yang cuman ingin memelihara kesenangan, mungkin kalau dia ngajuin penangkaran, dia kayak apaan sih ribet banget, harus gini, harus gitu, harus gini, biayanya banyak untuk bikin kandang kan, terus juga waktunya lama, biasanya orang udah gak sabar atau nggak udah keburu mengundurkan diri. Kalau gue enggak, kalau gue emang menempuh ini semua. Oke teman-teman, jadi ini contohnya, ini anakan merak di sini juga yang udah besar. Nanti yang di kandang tadi itu yang kecil-kecil besarnya kayak gini. Dan ini dilatih cip-cip itu dari kecil, emang dibiasain di luar, jadi dia main di luar dengan aman, gak kabur, gak nyerang orang gitu. Wow. Dan orang juga lihatnya kan lucu, merak bisa di halaman bebas, gak kabur, kan lucu banget tuh. Jadi jinak kayak gini cip-cip tuh, lihat. Tuh. Jalan-jalan. Kan bagus kan untuk menghiasi pekarangan rumah. Karena melihara merak itu nggak begitu susah. Cara merawatnya dia kayak kurang lebih kayak ayam, nggak rumit lah. Untuk orang umum atau orang yang suka binatang, melihara merak bisa gampang. Meliharanya nggak begitu sulit. Nah, bedanya merak biru sama merak hijau itu, kalau merak India yang biru tadi itu tidak dilindungi undang-undang. Jadi warnanya biru,
Terus kunjungnya, kepalanya, mahkotanya 5 gini, kayak mohawk ya, kayak mohawk. Kalau misalkan merak hijau itu kunjungnya berdiri gini, runcing-runcing gini kayak gini. Itu merak hijau dari Jawa itu dilindungi. Jadi beda sama merak hijau, merak biru India ya. Kalau tadi merak biru India tidak dilindungi, kalau misalkan ada di dalam tuh merak hijau itu dilindungi. Itu perbedaannya. Nih lihat perbedaannya kayak gini. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja. Semoga kontennya bermanfaat. Jadi kalian tahu semua ini bagaimana proses penangkaran ya, dari mulai tadi izinnya kayak gimana, step-stepnya, langkah-langkahnya, terus juga bagaimana BAP-nya segala rupa. Semoga kalian jadi tahu ya kalau penangkaran itu gak begitu mudah, karena emang harus yang profesional dan juga emang harus benar-benar sayang sama binatang ya. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen lihat gue dengan sisi yang senang-senangnya aja, itu salah, karena sisi lainnya yang capeknya, yang penuh perjuangannya, yang sisi susahnya itu banyak juga lumayan. Jadi see you guys, semoga kalian terhibur dengan konten ini dan kalian menambah wawasan bagaimana proses penangkaran ini. Oke, see you next week, bye.